Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, jumpa lagi ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pembahasan kita kali ini adalah tentang grafik perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Berdoa sebelum belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Materi kita pada hari ini adalah tentang perbandingan. Dan kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data. Kemudian yang kedua, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan grafik. Yang ketiga, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan persamaan. Dan yang keempat, kalian nanti bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan juga persamaan. Jadi secara garis besar, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua perbandingan adalah sama. Bisa kalian lihat, nah ini sebagai contoh perbandingan senilai. Misalnya, banyak pensil satu, harganya 2.000. Nah, kalau kita belinya 2, maka harganya adalah 4.000 rupiah. Kalau kita belinya 3, maka harganya adalah 6.000 rupiah. Dan kalau kita beli 4, maka harganya adalah 8.000 rupiah. Nah, bisa kalian lihat dari pembelian 1 pensil, 2 pensil, 3 pensil, sampai dengan 4 pensil, harganya berbeda. Semakin banyak yang kita beli, maka nilainya pun semakin besar. Inilah perbandingan senilai. Seperti ini ya perbandingan senilai. Nah, sekarang kita buat tabel. Pertama pensilnya 1, 2, 3, 4. 1 harganya 2.000, 2 harganya 4.000, 3 harganya 6.000, 4 harganya 8.000. Nah, sekarang kita buat grafik. Banyak pensil kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, ini harga ya. 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. Ingat, dalam membuat grafik jarak antar angka harus sama atau antar bilangan harus sama ya. Misalnya nih, banyak pensil 1 harganya 2.000, kita hubungkan 2.000 dengan 1. Kemudian pensilnya 2 harganya 4.000, kita hubungkan juga ke sini. 2 pensil harganya 4.000. Kemudian 3 pensil harganya berapa? 6.000. Kita hubungkan juga di sini. Kita hubungkan. Kemudian 4 pensil harganya 8.000. Kita hubungkan juga. Kemudian kita tarik garis. Nah, inilah grafik perbandingan senilai. Makin banyak yang dia beli, maka grafiknya akan semakin naik. Nah, Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, misalkan dengan 400 gram tepung, ibu dapat menghasilkan 25 kue. Maka, jika ingin membuat 50 buah kue, maka tepung yang dibutuhkan adalah 800 gram. Nah, lalu berapa gram tepung yang diperlukan untuk membuat 125 kue gitu ya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Nah, tadi ketika banyak kue yang dibuat itu adalah 25, maka tepung yang digunakan adalah 400 gram. Ketika 50 buah kue yang dibuat,
tepung yang digunakan adalah 800 gram. Kalau kita amati dari 25 ke 50 ternyata tambah 25, sedangkan dari 400 ke 800 bertambah 400. Nah, ini selanjutnya kita buat selanjutnya adalah 75. Jadi kita tambah lagi 25, maka yang bawah kita tambah juga dengan 400. Nah, begitu seterusnya sampai saat ibu itu membuat 125 kue, maka banyak tepung yang dibutuhkan adalah 2000 gram. Nah, itu adalah cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi tepung yang diperlukan untuk membuat 125 kue adalah 2000 gram atau 2 kilo ya. Nah, permasalahan di atas merupakan contoh perbandingan senilai. Apakah itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua buah besaran atau lebih, yang mana apabila nilai dari salah satu besaran itu bertambah atau naik, maka nilai dari besaran yang lain pun ikut bertambah atau naik juga. Nah, tadi banyak kuenya bertambah, maka banyak tepungnya juga ikut bertambah yang diperlukan. Nah, jika kita buat sebuah gambaran, A misalkan adalah banyak kue, sedangkan X-nya adalah banyak tepung. Maka kalau butuh 25 kue, berarti tepung yang dibutuhkan adalah 400 gram. Kemudian kalau membuat B kue, maka yang dibutuhkan adalah Y gram, begitu. Maka ketika A ke B itu terjadi perubahan pertambahan, jadi 25, jadi 50 itu kan bertambah, maka X ke Y-nya pun juga ikut bertambah. Itulah ciri-ciri dari perbandingan senilai. Lalu bagaimana kalau kita ubah ke dalam bentuk perbandingan? Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Kalau diubah ke dalam bentuk pecahan ya, perbandingan dalam bentuk pecahan, menjadi A per B sama dengan X per Y. Kemudian bisa juga diubah ke dalam bentuk A banding B sama dengan X banding Y. Itu bentuk perbandingannya. Tetapi ini bisa juga kita bentuk ke dalam bentuk perkalian. Seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi dikali silang. A dikali Y sama dengan B dikali X. Nah, jadi A kali Y, kemudian X-nya kali B, gitu ya. Baik, kemudian kita perhatikan contoh berikut. Di sini dengan 400 gram tepung, ibu dapat menghasilkan 25 kue. Maka jika ingin membuat 50 buah kue, tepung yang dibutuhkan adalah 800 gram. Nah, lalu berapa gram tepung yang diperlukan untuk membuat 125 kue gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita dapat menggunakan tabel. Tabelnya seperti apa? Nah, inilah tabelnya. Ketika ibu membuat 25 kue, maka ibu bisa menghabiskan tepung sebanyak 400 gram. Ketika membuat 50 buah kue, maka tepung yang dihabiskan adalah 800 gram. Di sini bertambah dari 25 ke 50, itu bertambah 50. Maka selanjutnya dari 400 ke 800 juga bertambah 400 ternyata. Nah, kemudian banyak kue kita tambah lagi secara berkala, yaitu kelipatan 25. Jadi 50 ke 75. Maka yang di bawah pun juga ditambah 400 ke 800 ditambah 400, maka selanjutnya juga ditambah 400, sehingga untuk membuat 75 kue ibu bisa menghabiskan tepung 1200 gram dan seterusnya sampai ibu membuat 125 kue. Ternyata banyak tepung yang dihabiskan adalah 2000 gram, begitu ya. Nah, jadi tepung yang diperlukan untuk membuat 125 kue adalah 200 gram. Semakin banyak, semakin banyak pula tepung yang digunakan. Nah, perbandingan itu disebut dengan perbandingan senilai. Apa definisinya? Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua buah besaran atau lebih,
yang mana apabila nilai dari salah satu besaran itu bertambah, maka nilai dari besaran yang lain pun juga ikut bertambah. Satu nilai bertambah, maka nilai yang lainnya pun juga ikut bertambah. Begitu ya. Kalau kita buat skemanya, A misalkan adalah banyak kue, kemudian X adalah banyak tepung. Maka ketika membuat 25 buah kue, banyak tepung yang dihabiskan adalah 400 gram. Kemudian ketika membuat B kue, maka banyak tepungnya adalah Y gram yang dihabiskan. Dengan demikian, ketika A ke B itu bertambah, maka X ke Y pun juga ikut bertambah. Nah, lalu bagaimana bentuk perbandingannya? Seperti ini. Dalam bentuk pecahan adalah A per B sama dengan X per Y. Dalam bentuk pembagian bisa kita lihat seperti ini. A banding B sama dengan X banding Y. Nah, ternyata bentuk ini bisa kita ubah juga ke dalam bentuk perkalian. Kita kali silang ya. Jadinya seperti apa? A dikali Y. Nah, dan X-nya dikali B. Maka bentuk perkaliannya seperti ini. Jadi kalau ada A dikali Y, maka pasti akan sama dengan B dikali X untuk perbandingan senilai. Misalkan tabel di bawah ini menunjukkan banyaknya buku dan harganya. Jika banyak buku yang dibeli satu, maka harga yang harus dibayar Rp3.500. Jika bukunya 2, Rp7.000, 3, Rp10.500, 4, Rp14.000, dan 5, Rp17.000. Tentu kalian masih ingat bahwa perbandingan senilai jika pada tabel yang sebelah kiri ini nilainya naik, dari atas ke bawah naik, maka yang sebelah kanan itu juga dari atas ke bawah naik. Data dari tabel ini akan kita gambar pada grafik. Bagaimana ya kira-kira gambar grafiknya? Perhatikan grafik berikut ini. Ya. Di sini dari grafik ini menunjukkan bahwa jika banyak buku satu harganya Rp3.500, 2 kalau 2 7.000, jika 3 10.500. Ini harga ya, seperti harga ini banyaknya buku. Jika bukunya ada 4 maka harganya Rp14.000, jika 5 harganya Rp17.000. Dari grafik ini diagramnya berbentuk diagram garis, terlihat bahwa semakin ke kanan semakin naik. Jadi kalau nilai yang di bawah ini ya, banyaknya buku, ini angka-angka di sini 1, 2, 3, 4, 5 semakin banyak, maka harga yang harus dibayarkan itu juga semakin besar, sehingga grafiknya seperti ini, naik ke atas seperti ini. Oke, ini untuk grafik perbandingan senilai. Sekarang bagaimana untuk Nah, kemudian ada contoh yang berikutnya. 5 orang remaja, yaitu Alvin, Bayu, Cahyo, Dani, dan Ervan melakukan perjalanan dengan tujuan, rute, dan jarak yang sama. Mereka mengendarai kendaraan bermotor masing-masing dengan jenis yang berbeda. Alvin dengan kecepatan 90 km per jam. Tempat tujuannya dapat ditempuh selama 4 jam waktunya. Nah, pertanyaannya, apabila Bayu, Cahyo, dan Dani mengendarai motor dengan kecepatan masing-masing 80 km per jam, 72 km per jam, dan 60 km per jam, berapa lama waktu yang ditempuh mereka untuk sampai di tempat tujuan, gitu ya. Dan selanjutnya yang B, apabila Ervan dapat menempuh tempat tujuan dalam waktu 7,5 jam, berapakah kecepatan Ervan dalam mengendarai motornya? Nah, mari kita lihat, selesaikan permasalahan berikut. Kita bisa menggunakan tabel. Nah, jadi dari permasalahan tersebut
kita masukkan ke dalam tabel, maka bentuknya akan seperti ini. Alvin dengan kecepatan 90 km per jam, dia bisa menempuh dalam waktu 4 jam. Nah, Bayu ini belum tahu, yang diketahui baru kecepatannya, sedangkan yang waktunya ini belum tahu, jadi ini masih tanda tanya. Cahyo pun juga waktunya masih tanda tanya, Dani juga iya. Tapi kalau Ervan itu yang tanda tanya atau yang belum diketahui adalah kecepatannya, sedangkan waktu yang digunakan diketahui 7,5 jam. Nah, dari tabel itu dapat kita ketahui Alvin itu dengan kecepatan 90 km per jam, dia bisa menempuh dalam waktu 4 jam. Artinya, berarti jarak yang ditempuh oleh Alvin adalah waktu dikali kecepatan. Waktunya 4 jam dikali 90, hasilnya adalah 360 km gitu ya. Ini adalah ada satuannya kilometer. Kemudian ingat ya, untuk rumus jarak adalah waktu dikali kecepatan, sedangkan waktu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan, dan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, tadi di soal diketahui bahwa jarak yang ditempuh kelima remaja tersebut sama. Maka jarak yang ditempuh Bayu, Cahyo, Dani, dan Ervan juga sama, yaitu 360 km. Sehingga dapat kita tentukan waktu yang ditempuh oleh Budi. Waktu, ingat rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan ini ya. Jaraknya adalah 360 dibagi kecepatannya 80 km per jam. Maka hasilnya adalah 4,5 jam. Selanjutnya yang ditanyakan adalah waktu yang ditempuh oleh Cahyo. Berarti 360 km dibagi kecepatannya Cahyo, yaitu 72 km per jam. Hasilnya adalah 5 jam. Selanjutnya waktu yang ditempuh oleh Dani. Jaraknya sama, 360 km dibagi kecepatan Dani, yaitu 60 km per jam. 360 dibagi 60 sama dengan 6 jam. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah kecepatannya Ervan ya. Yaitu ingat kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 360 km dibagi waktunya 7,5 jam. Nah, setelah dibagi hasilnya adalah 48 km per jam. Nah, apabila jawaban tersebut kita sudah dapatkan hasilnya, kita masukkan ke dalam tabel, maka akan diperoleh seperti ini. Alvin kecepatannya 90, waktunya 4 jam. Bayu kecepatannya 80 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah 4,5 jam. Ini ya, dari hasil yang kita cari tadi. Cahyo 5 jam, kemudian Dani 6 jam, dan Ervan kecepatannya diperoleh 48 km per jam. Nah, jadi bisa kita lihat ya, ternyata ketika kecepatan mengendarai motornya itu semakin kecil, maka semakin besar waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat tujuan. Jadi kebalikannya, kecepatan semakin kecil, waktu semakin besar. Nah, persamaan atau permasalahan di atas merupakan contoh perbandingan berbalik nilai. Apakah definisinya? Jadi, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua buah besaran atau lebih, yang mana apabila nilai dari salah satu besaran itu bertambah atau naik, maka nilai dari besaran yang lain berkurang. Jadi kebalikannya, yang satu bertambah maka yang satu berkurang. Kalau yang satu berkurang maka yang lain bertambah. Jadi kebalikannya. Jadi gambarannya ada A ke X, kemudian B ke Y. Maka ketika A ke B itu bertambah, nilai yang lain yaitu X ke Y dia akan berkurang. Dalam bentuk perbandingan yaitu seperti berikut. A per B sama dengan Y per X. Kalau tadi perbandingan senilai itu A per B sama dengan X per Y. Nah, sekarang dibalik. Dalam bentuk pembagian menjadi A banding B sama dengan Y banding X.
Lalu bagaimana dalam bentuk perkalian? Kita kali silang. A kali X, ini ya. A dikali X dan Y dikalikan B. Maka diperoleh A kali X sama dengan B kali Y. Dengan berbalik nilai, dari tabelnya dulu, ini perbandingan berbalik nilai. Banyak anak, 1. Banyak permen yang diterima setiap anak, 120. Ini misalkan ada sekantong permen mau dibagikan kepada anak-anak sejumlah anak. Kalau banyak anak itu cuma 1, maka permen yang diterima itu 120 permen. Kalau jumlah anaknya nambah, ada 2 anak, maka semakin sedikit permen yang diterima. Kalau anaknya 2 berarti separuhnya. Jadi semakin kalau jumlah anaknya 2 kali lipat, maka permen yang diterima itu separuhnya, yaitu 60. Kalau banyak anaknya 3, maka permen yang diterima 40. Kalau 4, permen yang diterima 30. Jika 5, permen yang diterima 24. Jika 6, permen yang diterima 20 dan seterusnya, gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa perkalian antara banyak anak dan banyak permen itu tetap 1 kali 120, 120. 2 kali 60, 120. Ini juga 6 kali 20, 120. Kenapa begitu? Karena jumlah permen yang mau dibagikan itu kan tetap. Tadi kan saya katakan bahwa sekantong permen mau dibagikan, berarti permennya tetap jumlahnya. Banyaknya anak dan banyak permen yang diterima setiap anak itu yang berbeda. Bagaimana sekarang kalau kita gambar dalam bentuk grafik? Perhatikan grafiknya. Nah, seperti ini. Ya. Grafiknya seperti ini. Ya, turun tapi tidak membentuk garis lurus. Ya, jadi semakin naik ya, jadi semakin banyak jumlahnya anak, maka banyaknya permen yang diterima semakin sedikit. Ini kalau banyak anaknya 1, permen yang diterima setiap anak 120. Jika anaknya ada 2, permen yang diterima setiap anak itu 60. Sedangkan kalau ada 3, permen yang diterima setiap anak 40. Kalau jumlah anaknya ada 4, permen yang diterima setiap anak itu 30. Jika ada 5, permen yang diterima setiap anak 24. Dan jika ada 6 anak, maka permen yang diterima setiap anak itu 20. Jadi kalau banyak anaknya semakin banyak, jumlah permen yang diterima semakin sedikit. Jadi grafiknya bisa dilihat seperti ini. Oke, Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan balik nilai ini tidak sama dengan perbandingan senilai. Contoh, hubungan antara banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Banyak pekerja 6, waktunya 30 hari. Banyak pekerjanya 10 orang, waktunya 18 hari. Banyak pekerja 12, waktunya 15 hari. Banyak pekerja 15, waktunya 12 hari. Ini kita lihat, ini kita hubungkan ke sini. Nah, coba kita lihat ya di sini ya. 6 kali 30 sama dengan 180. Kita lihat lagi sini ya, 10 kali 18 sama dengan 180. Nah, ini kita kalikan lagi sini, 12 kali 15 sama dengan 180. Kita kalikan ke samping, ini hasilnya sama. Itu kalau ciri perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang untuk perbandingannya kita cek coba ya. Yang ini 6 dengan 30, 10 dengan 18. 6 per 10 kita sederhanakan dibagi 2. Ini dibagi 2, 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Ini perbandingannya 3, ini 5. Lalu 30 dengan 18 kita bagi dengan 6. Bagi dengan 6, 30 bagi 6 5, 18 bagi 6 3. Ini perbandingannya 5, ini 3. Nah, bisa kalian lihat 3 5 5 3 berbalik. Ini juga sama, 12 15 15 12. Maka disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita ke tabel. Nah, kita ke tabel coba. 6 dengan 30. Pekerjaannya 6.
waktunya 30, kita hubungkan 6 dengan 30. Di sini ya 30 ya di ujung. 6 dengan 30. Kemudian 10 dengan 18. Banyak pekerja 10, 18 orang. Terus kita hubungkan 10 dengan 18. Kemudian 12 pekerja dengan 15. 15. Ini 12 pekerja. Ini kalau kita hubungkan ininya ya, detik-detiknya, nah akan seperti ini. Beda ya grafiknya dengan perbandingan senilai. Kalau senilai dia akan lurus, akan semakin ke atas, akan sebaliknya. Tapi kalau berbaik nilai, dia kurvanya akan seperti ini, tidak akan lurus ya. Nah, berikutnya adalah contoh. Jika perbandingan berbalik nilai kita gambarkan dengan grafik, dari contoh di atas dapat dibuat grafik perbandingan berbalik nilai dengan cara yang sama, maka kita akan mencari banyaknya permen yang akan diterima jika akan dibagikan oleh 15 anak dan 30 anak. Sehingga dari contoh sebelumnya, tabelnya bisa kita lengkapi dengan 15 anak dan 30 anak. Maka untuk 6 anak mendapatkan 25 permen, 10 anak mendapatkan 15, maka 15 anak mendapatkan masing-masing 10 permen dan 30 anak masing-masing mendapatkan 5 permen. Sehingga gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Jika yang diberi adalah 6 anak, maka dia akan mendapatkan tiap anak 25 permen. Untuk 10 anak, maka masing-masing mendapatkan 15 permen. Dan untuk 15 anak, masing-masing mendapatkan 10 permen. Untuk 30 anak, masing-masing mendapatkan 5 permen. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita lihat bahwa semakin banyak jumlah anak yang akan diberi, maka semakin sedikit permen yang akan diterima tiap-tiap anak. Sehingga perbandingan pada tabel di atas menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Artinya, setiap barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan turun. Atau sebaliknya, jika setiap nilai barang turun, nilai barang yang dibandingkan akan naik. Jadi di sini ada yang turun, ada yang naik. Secara umum dapat dituliskan jika A per B dan C per D adalah perbandingan berbalik nilai, maka akan menjadi A per B sama dengan D per C. Jadi ini dibalik, karena ini berbalik nilai. Sehingga kalau kita adakan perkalian silang, maka menjadi A kali C sama dengan B kali D. Saya ulang, A kali C sama dengan B kali D. Dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif. Sebagai contoh, jarak Yogyakarta-Semarang bisa ditempuh dengan kendaraan selama 3 jam jika kecepatan yang digunakan 60 km per jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 2 jam, tentukan kecepatan rata-rata kendaraan yang harus digunakan. Untuk penyelesaiannya, cara yang pertama kita bisa menentukan jarak terlebih dahulu antara Yogyakarta dan Semarang. Jika diketahui kecepatannya 60 km per jam, dengan waktu yang dibutuhkan 3 jam, maka kita bisa mencari jaraknya dengan rumus S sama dengan V kali T. Masih ingat ya di pelajaran fisika? Selanjutnya, V-nya 60 dan T-nya 3, maka jaraknya adalah 60 kali 3 adalah 180 km. Untuk waktu 2 jam, maka kecepatan yang harus digunakan adalah 180 dibagi 2 sama dengan 90 km per jam. Selanjutnya, kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan cara perbandingan. Kita buat tabelnya terlebih dahulu untuk kecepatan dan waktu yang digunakan. Kita lihat,
semakin sedikit atau semakin cepat waktu yang digunakan, logikanya akan semakin besar kecepatan yang harus digunakan. Jadi yang satu ke kecil, yang satu ke besar. Maka inilah ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Kalau begitu, 60 per X sama dengan, di sini adalah 3 dan 2, maka dibalik menjadi 2 per 3. Jika kita adakan perkalian silang, maka akan menjadi 2X sama dengan 60 kali 3. Maka untuk X sama dengan 60 kali 3 dibagi 2. X-nya akan sama dengan 180 dibagi 2, maka sama dengan 90. Jadi untuk waktu 2 jam, kecepatan yang digunakan 90 km per jam. Katakan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Kalau di perbandingan senilai itu kan sama-sama bertambah ya variabelnya. Kalau di perbandingan berbalik nilai, yang satunya nambah, satunya berkurang. Contoh, kecepatan motor. Nah ini, kecepatan kilometer per jam. Ini yang bisa kalian lihat di speedometer motor itu ya. Nah, kalau kecepatannya 50, waktunya cuma 4,8 jam. Kalau dicepetin lagi nih, naik motornya makin cepat, 60 km per jam, waktunya cuma 4 jam. Terus kita ngebut lagi nih, 75 km per jam, waktunya jadi 3,2 jam. Ini kan kita lihat semakin ngebut ya di sini, semakin ngebut, sedangkan di sini waktunya semakin berkurang atau semakin sedikit. Jadi, semakin cepat kita naik motor, maka waktu yang kita perlukan itu semakin sedikit. Pada perbandingan berbalik nilai, untuk perbandingan P banding Q yang berbalik nilai dengan A banding B dapat digunakan perbandingan berikut. Nih, jadi nih, A berbanding B sama dengan 1 per P berbanding 1 per Q, sehingga menjadi A berbanding B sama dengan Q berbanding P. Nah, ini itu diperoleh dari sini. 1 per P berbanding 1 per Q. Itu sama aja, 1 per P ini kan dibalik ya, dikali Q per 1. Nah, ini 1 dikali Q, Q. P dikali 1, P. Jadi, Q per P, atau ditulisnya Q berbanding P. Contoh soal, perbandingan P berbanding Q berbalik nilai dengan A banding B. Jika A banding B sama dengan 3 banding 5 dan Q sama dengan 15, maka nilai P adalah, A banding B sama dengan Q banding P. A banding B-nya 3 banding 5 sama dengan Q-nya 15. Masukin 15 banding P. Kita bisa pakai perkalian sisi tepi ya dengan sisi tengah. Nah, ini tepi dengan tepi berarti 3 dikali P, 3P sama dengan yang tengah dengan yang tengah 5 dikali 15. 3P sama dengan 15 kali 5, 75. Kemudian P sama dengan 75 dibagi 3 sama dengan P-nya 25. Selanjutnya perbandingan berbalik nilai dengan konstanta. Pada perbandingan berbalik nilai Y terhadap X, hubungan Y dan X dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Y sama dengan K per X. K ini konstanta. Masih ingat ya, konstanta itu artinya nilainya tetap. Ya, jadi X ini juga, K juga bisa dicari dengan X dikali dengan Y. Jadi persamaannya Y sama dengan K per X, di mana K ini bisa dicari dengan cara X dikali Y. Contoh soal, pada tabel berikut tentukan apakah Y terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai. Jika iya, tentukan persamaannya. Oke, kita cari nilai konstantanya dulu ya. K1 sama dengan X1 dikali Y1 sama dengan X1-nya ini 3. Kemudian, Y1-nya 12. 3 dikali 12 berapa? 36. K2 sama dengan X2 dikali Y2 sama dengan X2-nya 4. Kemudian, dikali Y2-nya 9. 4 dikali 9, 36. K3. K3 berarti X3 dikali Y3 sama dengan X3-nya 6, Y3-nya 8. 6 dikali 8, 48. Nah, di sini K1-nya 36,
K2-nya 36, K3-nya beda nih, dia 48. Karena ada satu yang beda, berarti ini, tabel ini, ya, Y terhadap X bukan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau nilai K-nya ada yang berbeda, pasti otomatis dia bukan perbandingan berbalik nilai. Contoh soal yang kedua, kita langsung tentukan K1-nya dulu, berarti X1 dikali Y1, X1-nya 4, Y1-nya 18. 4 dikali 18, 72. Lanjut, K2 sama dengan X2 dikali Y2. X2-nya 6, kemudian Y2-nya 12. 6 dikali 12 berapa? 72. Yang terakhir, K3. X3 dikali Y3. X3-nya 8, Y3-nya 9. 8 kali 9, 72. Karena K1-nya 72, K2-nya juga 72, K3-nya juga 72, berarti di sini nilai K-nya 72. Berarti bisa kita cari persamaannya. Karena nilai K-nya sama semua ya, sama semua, berarti kita langsung tulis persamaannya. Y sama dengan K per X. Maka Y sama dengan K-nya 72 per X. Berarti hubungan Y terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai. Yang terakhir, penggunaan perbandingan berbalik nilai. Contoh, persediaan makanan di sebuah peternakan sapi cukup untuk memberi makan 50 sapi dalam waktu 20 hari. Jika jumlah sapi menjadi 100, berapa lama persediaan makanan akan habis? Oke, kita buat tabel dulu. Di sini sapi. Ini banyaknya sapi, di sini harinya. Kalau sapinya 50, makanan akan habis dalam waktu 20 hari. Sekarang, jika sapinya 100 ya, jika sapinya 100, berapa lama makanan akan habis? Nah, ini saya simbolkan X. Untuk perbandingan berbalik nilai, cara ngitungnya, ini dikali ini dikali ini. Jadi, 50 dikali 20 sama dengan 100 dikali X, 100X. 50 dikali 20, 1000. Sama dengan 100X. Jadi, X sama dengan 1000 per 100. Atas coret dan bawah coret. Ini habis ya. Berarti X-nya sama dengan 10 hari. Maka persediaan makanan akan habis dalam 10 hari jika sapinya berjumlah 100. Nah, sekarang bagaimana grafiknya? Ini dicontohkan banyaknya ternak dengan waktu menghabiskan makanan ternaknya. Kalau ini misalnya mempunyai sapi 150 ekor, makanan itu akan habis dalam 1 hari. Tapi kalau banyaknya sapi itu 75, waktunya semakin lama, 2 hari dia akan habis. Kalau sapinya hanya 50, 3 hari waktunya habis. Nah, dari antara banyaknya sapi dengan waktu ini kita pasangkan, jadi 150,1, 75,2. Setelah dipasangkan, kalau pada koordinat kartesius itu kita hubungkan. 150 itu di sini ya letaknya. Ini 150 kita pasangkan dengan 1, ketemu di titik ini. Kemudian 75 ini letaknya di sini ya, antara 60 dan 80. Dia tadi berhubungan dengan 2, 75,2. Maka hubungkan 75 dengan 2, ketemu di satu titik, pada titik ini. Kemudian 50 itu dengan 3, 50,3, 50 letaknya di sini, dihubungkan dengan 3, ketemu di titik ini. Dari titik-titik yang ada, itu kita hubungkan. Nah, jadilah grafik perbandingan berbalik nilainya seperti ini. Bukan merupakan garis lurus seperti pada perbandingan senilai kemarin. Kalau perbandingan senilai kemarin, grafiknya berupa garis lurus dan melalui titik 0,0. Kalau ini tidak,
dia bukan merupakan garis lurus. Oke, ini cara membuat grafik perbandingan berbalik nilai. Kemudian ini menuliskan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini nanti modal untuk mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai. Apabila ada dua besaran A dan B, ini ya dituliskan. Ini yang A yang harus di kolom A, kemudian besaran kedua ini ada B, dituliskan dalam kolom B, harus sama. Kemudian buat perbandingannya. Perbandingannya yaitu A1 per A2 sama dengan, nah ini dia dibalik untuk besaran kedua, bukan B1 per B2 tapi B2 per B1. Inilah perbedaan dengan yang senilai kemarin. Oke, kalau senilai kemarin A1 per A2 sama dengan B1 per B2, langsung pakai atas per bawah, atas per bawah. Kalau berbalik nilai tidak, A1 per A2 sama dengan, nah yang besaran B dibalik, jadi B2 per B1. Bagaimana pemakaiannya ini dalam penyelesaian masalah? Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pertama, kita lihat dari tabelnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah tabel perbandingan senilai yang sudah kita buat tadi. Ada banyak kue dan banyak tepung. Di sini, setelah kita amati, ternyata semakin banyak kue yang dibuat, maka tepung yang dibutuhkan pun semakin bertambah. Maka dalam perbandingan senilai dalam tabel, ketika satu nilai bertambah, maka yang nilai yang lainnya pun ikut bertambah. Tetapi berbeda dengan tabel perbandingan berbalik nilai. Ini adalah tabel yang sudah kita buat tadi ya. Setelah kita amati, ternyata semakin bertambah kecepatan mengendarai motor, maka waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut semakin berkurang. Jadi bisa kita lihat ya, kecepatannya itu semakin bertambah. Jadi dari Ervan 48 bertambah 60, Dani 72, 80 dan 90, maka waktu yang digunakan untuk menempuh ternyata semakin berkurang. Jadi dari 7,5 ke 6 berkurang, terus ke 5, 4,5 ke 4, ini kan berkurang. Sedangkan yang atas itu dari kanan ke kiri itu semakin bertambah. Itulah perbedaannya. Bisa ya? Bisa dipahami? Selanjutnya perbedaan. Nah, selanjutnya contoh perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam kehidupan kita sehari-hari yang lain. Yang pertama, perbandingan senilai. Contohnya, jumlah barang yang dibeli dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Semakin banyak barang yang dibeli, maka jumlah uang yang harus kita keluarkan pun juga akan semakin bertambah. Yang kedua, jumlah tabungan yang disimpan dengan lama waktu menabung. Semakin lama waktu menabung, maka tabungannya akan semakin bertambah. Kemudian yang ketiga, jumlah BBM dalam liter yang digunakan dengan jarak tempuh kendaraan. Semakin banyak BBM yang kita miliki dalam motor, maka motor itu akan semakin dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Begitu ya. Kemudian contoh perbandingan berbalik nilai. Yang pertama ada jumlah pekerja dengan lama waktu pengerjaan. Jadi misalkan ada sebuah pekerjaan dikerjakan oleh 2 orang, itu dia membutuhkan waktu misalkan 10 hari. Nah, maka ketika pekerjanya itu ditambah misalkan menjadi 5 orang, maka otomatis waktu yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan itu pastinya akan semakin berkurang juga karena dibantu oleh yang lainnya, begitu ya. Yang kedua, jumlah makanan dengan banyaknya anak yang diberi. Yang ketiga, jumlah hewan ternak dengan waktu untuk menghabiskan makanan. Yang keempat, lama waktu untuk menempuh tujuan dengan kecepatan rata-rata dari sebuah kendaraan. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini ada rumus perbandingan berbalik nilai. Seperti ini, A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, dari sini sudah dapat terlihat jelas kalau perbandingan senilai itu rumusnya seperti ini kan.
A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, ini untuk perbandingan senilai. Nah, kalau berbalik nilai, rumusnya seperti ini. Nah, diingat-ingat ya. Nah, keterangannya apa sih? Nah, A1 per B2 itu sama artinya dengan perbandingan A1 banding B2. Sedangkan A2 per B1 itu sama dengan perbandingan antara A2 banding B1. Nah, dari sini dapat diketahui kan perbedaannya. Nah, kalau yang ini berbalik nilai, kalau yang ini yang senilai. Nah, kalian lihat grafiknya. Dan yang selanjutnya ada pada grafiknya. Seperti apakah? Nah, kita buat dari tabel yang sudah kita punya tadi. Nih, ketika grafik perbandingan senilai itu kita buat, maka ketika banyak kuenya itu dimasukkan di sini ya. Banyak kuenya misalkan 25, di sini ada 25. Maka banyak tepung yang dihabiskan di sini ada 400 gitu. Kemudian kita buat titiknya di sini. Setelah itu kita buat lagi ketika banyak kuenya adalah 50 di sini. Maka banyak tepung yang dihabiskan adalah 800. Jadi dari sini. Nah, maka diperoleh titik temunya di sini. Nah, ini kita buat selanjutnya, kita buat ketemu titik di sini, dan di sini. Ketika kita hubungkan, maka akan membentuk sebuah garis lurus. Itulah perbandingan senilai grafiknya. Jadi berbentuk lurus gitu ya. Kemudian perbandingan berbalik nilai grafiknya seperti apa? Caranya sama seperti tadi. Salah satu kita yang mendatar itu adalah kecepatan dan yang tegak itu adalah waktu. Nah, ketika kecepatannya itu adalah yang kita ketahui, misalkan di sini 48, kemudian dia akan dapat menghabiskan waktu sebanyak 7,5 jam. Ini 7,5 ya. Kemudian dengan kecepatan 60 km per jam, dia bisa menempuh dengan waktu 6 jam dan seterusnya. Kita buat titik-titik seperti ini. Nah, setelah selesai kita hubungkan titiknya. Nah, pasti akan membentuk sebuah garis lengkung yang menghubungkan, saling menghubungkan. Itulah grafik dari perbandingan berbalik nilai. Jadi terlihat ya perbedaannya. Kita lanjutkan dengan perbedaan yang ketiga, yaitu dilihat dari persamaannya. Oke, dari tabel ini perbandingan senilai. Kita bagi tepung, banyak tepung dibagi dengan banyak kue. Yang kolom pertama ada 400 gram tepung dibagi dengan banyaknya kue, yaitu 25. Sesuai kolomnya ya. Maka ternyata hasilnya adalah 16. Kemudian yang kedua, banyak tepungnya adalah 800 dibagi dengan banyak kuenya 50. Ternyata hasilnya juga sama dengan 16. Kolom ketiga juga 16 ternyata. Keempat demikian sama, kelima juga 16. Lalu kemudian kita misalkan banyak kuenya adalah X ini, kemudian banyak tepungnya adalah Y. Pasti nanti Y dibagi X hasilnya pun juga sama, adalah 16. Nah, dari hasil bagi banyak tepung dengan banyak kue pada setiap kolom, ternyata selalu sama, hasilnya adalah 16. Nah, 16 itu disebut dengan konstanta perbandingan atau disebut dengan K, dimisalkan dengan K. Nah, demikian dapat diperoleh setiap kolomnya. Misalkan kita buat kolom ke-6, kita bisa buat persamaan seperti ini. Y per X sama dengan 16 per 1. Maka kita buat perkalian silang sehingga menjadi seperti ini. Y kali 1 sama dengan X dikalikan 16. Y kali 1 hasilnya Y dan 16 kali X adalah 16X. Nah, maka dari pengerjaan tersebut diperoleh untuk persamaannya adalah Y sama dengan 16X. Nah,
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Y itu berbanding lurus dengan X karena nilai Y merupakan hasil kali 16 dengan X dan Y itu bergantung pada nilai X. Artinya bergantung apa? Ketika nilai X-nya itu bertambah, maka Y-nya pun ikut bertambah. Ketika nilai X-nya berkurang, maka nilai Y pun ikut berkurang. Jadi nilai Y itu tergantung dengan X-nya, begitu ya. Nah, jadi Y sama dengan 16X itu ternyata juga merupakan persamaan linier atau garis lurus ya, karena variabelnya itu berpangkat 1. Dulu semester 1 sudah pernah mempelajari persamaan linier satu variabel gitu ya. Nah, selanjutnya, jadi bentuk persamaan dari perbandingan senilai Y terhadap X dengan konstanta K adalah Y sama dengan KX, di mana K sama dengan Y1 dibagi X1. Syaratnya X1 tidak boleh sama dengan 0. Misalkan kalian di kalkulator begitu ya, kalian membagi bilangan tertentu, misalkan 5 dibagi 0, maka kalkulatornya akan error atau terjadi kesalahan dan tidak terdefinisikan gitu. Nah, dapat dikatakan bahwa Y itu berbanding lurus terhadap X. Ini adalah persamaan dari perbandingan senilai. Selanjutnya, bagaimana dengan persamaan perbandingan berbalik nilai? Nah, dari yang tabel tadi, kita kalikan waktu dengan kecepatan. Jadi waktunya yang Alvin itu adalah 4 jam dikali dengan kecepatannya yaitu 90 km per jam. Hasilnya ternyata adalah 360. Kemudian Bayu 4,5 dikalikan 80 ternyata hasilnya sama 360 juga. Dan seterusnya, nanti kalian bisa cek benar nggak hasil kalinya adalah 360. Kemudian kita lanjutkan kolomnya. Misalkan ada nama A, B, C, D. X-nya misalkan dari kecepatan, kemudian waktunya dimisalkan dengan Y. Maka hasil kali kecepatan dengan waktu, jadi kecepatan dikalikan waktu, X dikalikan Y, ternyata hasilnya selalu sama atau tetap, yaitu 360. Nah, 360 inilah disebut dengan konstanta perbandingan dan dapat dinyatakan dengan K, dimisalkan dengan K. Dengan demikian dapat diperoleh setiap kolomnya. Misal kolom ke-6, kita ambil kolom ke-6. Dapat dinyatakan sebagai berikut. X dikalikan Y sama dengan K. Atau Y sama dengan K dibagi X. K-nya tadi sudah ada, kita masukkan. Y sama dengan 360 dibagi K. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan berbanding nilai. Berbanding terbalik ya, maaf. Jadi persamaannya Y sama dengan 360 per X. Nah, dapat dikatakan bahwa Y itu berbanding terbalik dengan X karena nilai Y merupakan hasil bagi 360 dengan X. Artinya ketika X-nya itu nilainya bertambah, maka nilai Y-nya itu berkurang. Sebaliknya, ketika nilai X-nya itu berkurang, maka nilai Y-nya itu bertambah, begitu ya. Jadi, persamaan dari perbandingan berbalik nilai Y terhadap X dengan konstanta K adalah Y sama dengan K per X, di mana K-nya adalah X dikalikan Y. Sama seperti tadi, X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini Y-nya yang berbanding terbalik dengan X. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sebelumnya ada perbedaan dan persamaan dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kalau persamaan senilai seperti ini, apabila suatu variabel, suatu kejadian bertambah, maka yang lainnya akan bertambah atau terjadi sejajar. Nanti ada grafiknya ya. Kemudian kalau yang berbalik nilai itu apabila suatu variabel bertambah maka yang lainnya akan berkurang, terjadi kebalikannya. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada grafiknya.
Nah, gambar yang pertama ini perbandingan senilai. Nah, luruskan, mengalami persamaan. Nah, kalau misalkan di sini jaraknya 2, nanti sama, semuanya juga 2. Rasionya sama, kalau 1:1, semuanya 1:1 ya. Terus kalau sebelahnya ini, nah di sini ini perbandingan berbalik nilai. Nah, dia semakin lama akan semakin menurun, seperti ini. Nah, ya. Nah, perbedaannya sangat kentara kan? Nah, seperti ini. Nah, ini grafiknya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas. Itu adalah perbedaan-perbedaannya. Sekarang kita selesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini adalah rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Kita taruh di sini agar tidak lupa. Misalkan Andi memiliki sepeda motor Matic baru berkapasitas 125 cc. Dia tahu bahwa sepeda motor Matic-nya adalah 125 cc itu memerlukan 1 liter Pertamax untuk menempuh jarak 43 km. Nah, tabel berikut menunjukkan banyak Pertamax dalam satuan liter dan jarak tempuhnya. Jadi ketika Pertamax-nya itu adalah 1 liter, maka dia bisa menempuh 43 km. Ketika Pertamax-nya 2 liter, bisa menempuh 86 km. Ketika 3 liter, menempuh 129 km. Dan ketika Pertamax-nya adalah 4 liter, dia bisa menempuh jarak 172 km. Nah, di sini Andi ingin melakukan perjalanan dari kota Surabaya ke Banyuwangi yang berjarak sekitar 387 km. Ia ingin mengetahui bahwa Pertamax yang dibutuhkan, banyak Pertamax yang dibutuhkan. Nah, dari tabel yang dibuatnya, Andi mengetahui bahwa jarak yang ditempuh dan banyak Pertamax yang dibutuhkan adalah perbandingan senilai. Jadi adalah perbandingan senilai karena salah satu nilai bertambah, maka nilai yang lain ikut bertambah. Sehingga dia dapat menentukan hubungan keduanya sebagai berikut. Nah, perbandingan senilai. Jadi kita gunakan yang atas. Y sama dengan KX atau K diperoleh dari Y1 per X1. Nah, di sini Y per X. Y-nya adalah 43 dibagi 1, hasilnya 43. Yang kedua, Y-nya 86, X2-nya adalah 2, dibagi ternyata hasilnya sama dengan 43. Dan seterusnya, ternyata diperoleh hasilnya sama. 43 semua gitu ya. Nah, dari situ Andi tahu bahwa rasio jarak perjalanan yang ditempuh terhadap banyak Pertamax yang dibutuhkan adalah 43 banding 1. Nah, kita sudah dapatkan 43 itu adalah konstanta perbandingannya. Jadi setiap 1 liter Pertamax motornya itu dapat melaju sejauh 43 km gitu ya. Nah, dalam persamaan kita buat Y per X sama dengan 43 atau Y sama dengan 43X. Nah, karena Y itu adalah jarak yang ditempuh dan X ya, di sini maksudnya adalah tidak ada di situ. X adalah banyak Pertamax. Nah, di sini ada keterangan X banyak Pertamax, maka dapat disimpulkan bahwa jarak yang ditempuh sama dengan 43 dikali banyak Pertamax. Nah, tadi di soal ternyata yang diminta adalah jarak yang ditempuhnya adalah 387 km. Maka banyak Pertamaxnya berapa gitu ya. Jarak yang ditempuh kita ganti persamaannya dengan 387 sama dengan 43X. Maka X dapat kita cari dengan 387 dibagi 43, hasilnya adalah 9. Jadi untuk menempuh perjalanan sejauh 387 km dibutuhkan 9 liter Pertamax begitu.
Bisa dipahami ya, mudah insya Allah. Selanjutnya ada contoh lagi. Di sini ada grafik yang melengkung, berarti dia adalah grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, diketahui titik C-nya itu adalah 6,20. Jadi di sini ada titik 6,20, titiknya C. 6 itu sebagai X-nya, koordinat X, dan 20 itu adalah koordinat Y-nya. Tentukan persamaan grafik tersebut, dan yang kedua tentukan nilai Y jika X-nya itu sama dengan 7,5. Kita selesaikan. Karena perbandingan berbalik nilai, kita gunakan yang rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu Y sama dengan K sama per X, K-nya diperoleh dari X dikalikan Y. Di sini tadi ada titik C yang punya X, punya Y. Tinggal kita kalikan, 6 dikalikan dengan 20. Hasilnya adalah Y sama dengan 120 per X. Nah, disinilah persamaan dari grafik tersebut, yaitu Y sama dengan 120 per X. Itu adalah persamaannya. Kemudian yang selanjutnya, nilai X sama dengan 7,5. Yang ditanyakan nilai Y-nya ketika X-nya adalah 7,5. Maka Y-nya sama dengan, kita gunakan persamaan yang sudah kita peroleh tadi di sini ya. Kita gunakan untuk mencari nilai Y-nya. X-nya tinggal kita ubah dengan 7,5. Jadi 120 dibagi 7,5 hasilnya berapa? 16. Nah, jadi jika nilai X-nya itu sama dengan 7,5, maka nilai Y-nya sama dengan 16. Mudah ya? Insya Allah mudah. Sekarang kita ke contoh kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Contoh, Bu Rosa adalah seorang pedagang kue. Ia biasa membuat 200 kue dan menghabiskan 10 kg tepung setiap harinya. Suatu hari, Bu Rosa mendapatkan pesanan 800 kue. Berapa kilogram tepung yang harus disediakan Bu Rosa? Nah, kita misalkan dulu. Misal banyak tepung yang harus disediakan untuk 800 kue adalah X. Nah, cara pertama adalah kita menggunakan perbandingan. Ya, cara pertama misalnya ini kue, ini tepung. Yang pertama kuenya 200, membutuhkan tepung 10 kg. Yang kedua, kuenya adalah 800. Tepungnya berapa? Nah, ini ya, X-nya ini. Banyak tepung untuk yang 800 kue. Maka ini cara menghitungnya adalah 200 per 800 sama dengan 10 per X. Nah, kita buat kayak gini. Kemudian kita sederhanakan aja, kita buang nolnya ya. 1, 2, 1, 2. Kita sederhanakan sehingga menjadi 2 per 8 sama dengan 10 per X. Nah, setelah kita sederhanakan, lalu kita kalikan silang. 2 ke X, kemudian 8 ke 10. Sehingga 2 dengan X, 8 dengan 10. Kita kalikan 2 kali X, 2X sama dengan 8 kali 10, 80. X sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40. Jadi nilai X-nya adalah 40. X itu apa? Banyak tepung yang harus disediakan untuk 800 kue adalah 40 kg. Nah, ada lagi cara kedua. Cara kedua adalah perbandingan kue dengan tepung. Nah, ini pertama kuenya 200, membutuhkan tepung 10 kg. Kemudian 800 kue membutuhkan tepung berapa? Ini kita sederhanakan juga ya, sama. Lalu kita kalikan silang. Nah, ini kan 20 per 1 ya, sudah kita sederhanakan. Seandainya tidak bisa disederhanakan, jangan sederhanakan. 800 per X. Lalu kita tadi sederhanakan silang ya. Ini ke sini, ini ke sini. 20 kali X 1 kali 800. 20 kali X 20X sama dengan 1 kali 800 800.
X sama dengan 800 dibagi 20. Kita coret-coret. 80 bagi 2 adalah 40. Sama ya hasilnya. Jadi dengan cara pertama ataupun cara kedua menyelesaikannya sama-sama benar. Kalian tinggal pilih aja mana yang kalian anggap mudah dan hasilnya pun sama. Contoh kedua, dengan kecepatan tetap sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 150 km? 5 liter ini untuk 60 km. Tentunya kalau jaraknya lebih jauh, pastinya bensinnya lebih banyak. Yuk kita cara pertama ya. Ini bensin boleh, di sini bensin, di sini jarak. Pertama bensinnya 5 liter, jaraknya 60. Kemudian yang kedua bensinnya berapa? Jaraknya 150. Kita buat 5 per X sama dengan 60 per 150. Kita buang ya nolnya biar sederhana. 5 per X sama dengan 6 per 15. Nah ini kita kalikan silang juga. Kalikan silang. X silangnya ke 6, 5 silangnya ke 15. X kali 6, 6X sama dengan 75. 6X sama dengan 75 kita pindahkan ya. X sama dengan 75 per 6. X sama dengan 75 kita bagi 6 ya. Kita bagi 6, 7 bagi 6 1 kali 6 6, kita kurangi 7 kurang 6 1, 15 bagi 6 2, 2 kali 6 12, kita kurangi 12 kurang 15 kurang 12 3, tidak bisa kasih 0. 30 bagi 6 5, 5 kali 6 30, kita kurangi 0. Jadi hasilnya adalah 12,5. Ya, jadi bensin yang dibutuhkan adalah bensin yang diperlukan adalah 12,5 liter. Tentunya lebih besar ya karena jaraknya lebih jauh. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Nah, jawab, kita banyak pekerja ya, banyak pekerja. Kemudian di sini hari. Pertama pekerjanya 12 orang, waktunya 20 hari. Kemudian pekerjanya 6 orang, waktunya berapa hari? Nah, kita buat lagi perbandingannya ya. 12 per 6 sama dengan 20 per X. Nah, ini kita balik. Namanya balik nilai, kita balik aja. Jadi 12 per 6 sama dengan X per 20. Lalu kita silang. 6 silangnya ke X ya. 6 ke X, 20 ke 12. 6 kali X, 6X sama dengan 20 kali 12, 240. X sama dengan 240 per 6. X sama dengan berapa? 240 dibagi 6 adalah 40. Jadi kalau dikerjakan oleh 6 orang maka waktunya adalah 40 hari, lebih lama ya. Nah, kemudian contoh kedua, sebanyak 150 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan makanan yang ada dalam waktu 2 bulan. Jika 50 ekor sapi dijual, maka berapa lama waktu persediaan makanan akan habis? Pertama, banyak sapi ya. Banyak sapi, kemudian waktu. Ya, pertama sapinya adalah 150. Waktunya 2, ini dalam bulan ya. Waktunya 2 bulan. Kemudian kan sapi itu dijual 50 ekor. Berarti kan berkurang, 150 dikurang 10. Nah, ini berapa bulan? Kita buat 150 kurang 10 adalah 50 ya, maaf, bukan 10, 50 ya, dijual 50. 150 per 50 adalah 100. Ini 2 per X. Maka 150 per 100 sama dengan 2 per X ya. Ini kita coret biar sederhana. 15 per 10 sama dengan 2 per X. Kemudian kita balik kayak tadi, dibalik ya, dibalik. 15 per 10 sama dengan X per 2. Nah, kita
silang. Kalau sudah dibalik kita silang, jangan lupa. X dengan 10, 15 dengan 2. X kali 10, 10X sama dengan 15 kali 2 adalah 30. X sama dengan 30 dibagi 10. X sama dengan 3. Jadi waktu yang diperlukan adalah 3 bulan. Nah, 3 bulan ya. Kalau tadi 150 ekor sapi 2 bulan, karena sapinya berkurang maka waktunya lebih lama, yaitu 3 bulan. Anak-anakku sekalian, cukup sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Apabila kalian kurang paham, silahkan tanyakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Matematika, aku pasti bisa. Yes.